Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Aryani. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Kota Martapura merupakan ibu kota Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dikenal sebagai penghasil intan. Tak heran, salah satu ikon kota ini adalah Pasar Intan yang telah terkenal hingga ke dunia internasional. Selain sebagai penghasil intan, Martapura pun dikenal sebagai kota yang religius. Masjid Agung Al-Karomah yang terletak di pusat kota Martapura memiliki posisi yang sangat strategis, berdiri megah dekat jalan raya, berdampingan dengan pasar Martapura dan berada di tengah pemukiman masyarakat. Menurut hikayat, masjid yang pada awalnya bernama Masjid Jami Martapura ini selain sebagai pusat kegiatan keagamaan, juga berfungsi sebagai markas dan benteng pertahanan saat era kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, masyarakat sekitar merasa perlu membangun masjid yang lebih besar dan representatif. Pada masa penjajahan Belanda, masjid ini pertama kali didirikan. Pada waktu itu, masjid ini masih bernama Masjid Jami Martapura. Struktur utama Masjid Jami Martapura terbuat dari kayu ulin. Kayu ini digunakan sebagai bahan baku untuk dinding dan lantai masjid. Sementara atapnya berupa atap tumpang yang berbentuk limas, segi empat, dan meruncing seperti kerucut. Atap tumpang ini ditopang oleh 4 buah tiang penyangga yang disebut dengan soko guru dengan tinggi tiang sekitar 12 meter. Masjid Jami Martapura ini mengikuti arsitektur dari Masjid Agung Demak. Memang Kerajaan Banjar menjadi kesultanan berkat usaha dari utusan Kerajaan Demak, Khatib Dayan, yang juga seorang ulama. Khatib Dayan inilah yang mengislamkan sultan pertama Kerajaan Banjar, yaitu Sultan Suryansah. Masjid Jami Martapura sempat mengalami 3 kali renovasi. Setiap kali renovasi, masjid ini mengalami perubahan arsitektur, hingga renovasi terakhir yang hanya menyisakan soko guru dan mimbar dari masjid yang asli. Seiring dengan pergantian arsitektur masjid yang lebih mengarah ke arsitektur Timur Tengah, masjid ini juga mengalami pergantian nama menjadi Masjid Agung Al-Karomah pada tahun 2003. Pergantian nama ini dilakukan tepat pada hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kubah masjid ditutup dengan batu marmer berwarna biru dan hijau dengan pola yang indah. Sementara dinding masjid itu sendiri berwarna krim. Total ada 7 buah kubah yang menjadi atap masjid, dengan 3 kubah utama pada bagian tengah bangunan dan 4 kubah yang lebih kecil mengelilingi setiap sudutnya. Di salah bagian depan masjid ini berdiri sebuah menara. Jelas sekali terlihat, menara ini mengadopsi arsitektur modern. Langit-langit kubah ini dicat berwarna biru. Ada sekitar 9 tiang penyangga yang menahan berat masing-masing kubah utama. Ada banyak sekali tiang penyangga yang ada di dalam masjid. Namun, yang paling berbeda adalah 4 tiang penyangga yang ada pada bagian tengah. Keempat tiang penyangga ini, atau yang disebut juga soko guru, adalah tiang asli peninggalan masjid sebelum direnovasi. Tentu saja, selain dari soko guru dan mimbar yang merupakan peninggalan dari masjid yang lama, Masjid Agung Al-Karomah sangat berbeda sekali dengan masjid aslinya.
Sejauh mata memandang, Anda hanya bisa melihat beton yang ditutupi marmer dengan beberapa ornamen besi di sana-sini. Nah, itu tadi sekilas penjelasan tentang Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Sekian penjelasan dari saya dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.